Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku udah ngono lho,
mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya, gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya. Lah kan mestine yo katut no aku. Enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong. Masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh.
Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat datang dari NTT, bahkan di beberapa negara daerah itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. apakah akan terjadi? Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri.
Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh. Nah itu, terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku. Enggak, tetap aja BPIP. Yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu.
tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada informasi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara daerah itu dibuang oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada Justru yang itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PD Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan, hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman. Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023.
Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi itu ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024.
sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarnoputri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan?
Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi
Saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya, gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung 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 tung, lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestinya ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3,
Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah Menteri PDIP di Kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara Eropa itu dibuang oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan, hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah.
Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi itu ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024.
Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan "Good Luck" di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara lewat dijebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian
dirumuskan oleh tim khusus tadi. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman. Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data Realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak.
Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya. Lah kan mestinya yo katut no aku. Enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong. Masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh.
Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP seperti Jateng, Dalem, NTB, bahkan di beberapa negara daerah lain itu dibuang oleh Pak Prabowo. Ini tanggapan Mas, ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri.
Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu gitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya?
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu.
tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara lain itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini kita tanggapan Mas, ada Justru yang itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PD Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023.
Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu, saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku. Enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024.
sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat datang dalam NTB, bahkan di beberapa negara daerah lain itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini tanggapan Mas, ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan terjadi? Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan?
Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh. Nah itu terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi
Saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya, gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar.
Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah Menteri PDIP di Kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara Eropa itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri, Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu, saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung. Lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan.
Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut.
Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP seperti Jateng, Dalem, NTT, bahkan di beberapa negara lain itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas, ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan
Pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini diketahui berdasarkan data real count KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya, aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu gitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini, kan Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku enggak, tetap aja BPIP yo, ya udah karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count,
Perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarnoputri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara daerah itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski,
Ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang
Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung 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 tung, lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO.
Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah Menteri PDIP di Kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri, yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat, dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa quick count negara daerah itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas, ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami, banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman. Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah.
Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku. Enggak, tetap aja BPIP. Yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024.
Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan "Good Luck" di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarnoputri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masingmasing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat datang dalam NTB, bahkan di beberapa negara daerah itu dibawa oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian
dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan, hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman. Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak.
Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh
Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara daerah itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri.
Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu, saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku. Enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong. Masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu.
tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat datang dalam NTT, bahkan di beberapa negara daerah itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas, ada Justru yang itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PD Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus TNI. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023.
Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024.
sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan?
Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data Realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi
Saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya, gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung 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 tung, lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestinya ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3,
Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah Menteri PDIP di Kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat datang dalam NTB, bahkan di beberapa negara daerah lain itu dibawa oleh Pak Prabowo. Ini tanggapan Mas, ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan terjadi? Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah.
Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024.
Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan "Good Luck" di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat pidato dari NTB, bahkan di beberapa negara daerah itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan
oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan, hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data Realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak.
Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu, saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestinya ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh.
Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP seperti Jateng, Dalam, NTB, bahkan di beberapa negara daerah lain itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini tanggapan Mas, ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri.
Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu, saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku. Enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong. Masa udah makin siang udah lapar apa ya?
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu.
tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat pidato dalam NTB, bahkan di beberapa negara daerah lain itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas, ada Justru yang itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PD Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus TNI. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023.
Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu, saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024.
sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP seperti Jateng, Bali, NTT, bahkan di beberapa negara lain itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan?
Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman. Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini, kan Pak Jokowi
Saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya, gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung 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 tung, lah aku kok ora dicupuk ya, lah kan mestinya ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3,
Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah Menteri PDIP di Kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat pidato dalam NTB, bahkan di beberapa negara daerah itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada Justru yang itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah.
Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya, aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini, kan Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku enggak, tetap aja BPIP yo. Ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak. Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024.
Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan "Good Luck" di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP seperti Jateng, Bali, NTB, bahkan di beberapa negara daerah itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian
dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcount KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak.
Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu, saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestinya ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh.
Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat datang dari NTB, bahkan di beberapa negara daerah itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini kita tanggapan Mas, ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri.
Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya?
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu.
tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara lain itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan, hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman. Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023.
Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data Realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi gue lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestinya ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024.
sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarnoputri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat datang dalam NTB, bahkan di beberapa negara itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini tanggapan Mas, ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan?
Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu gitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi
Saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung 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 tung, lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3,
Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah Menteri PDIP di Kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara lain itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus TNI. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah.
Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya, aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini, kan Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku enggak, tetap aja BPIP yo. Ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak. Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024.
Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan "Good Luck" di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat pidato dalam NTB, bahkan di beberapa negara Eropa itu dibawa oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian
dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak.
Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu, saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh.
Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTB, bahkan di beberapa negara Eropa itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus TNI. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri.
Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung. Lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestinya ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu.
tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTB, bahkan di beberapa negara Eropa itu dibuang oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan, hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023.
Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024.
sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain, untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP seperti datang dari NTT, bahkan di beberapa negara Eropa itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas, ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan?
hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi
bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung 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 tung, lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3,
Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah Menteri PDIP di Kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri, yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat, dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara daerah itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami, banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah.
Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024.
Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan "Good Luck" di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarnoputri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP seperti datang dalam NTB, bahkan di beberapa negara Eropa itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian
dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data real count KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak.
Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu, saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh.
Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara lain itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri.
Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data Realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku. Enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya?
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarnoputri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu.
tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat datang dalam NTB, bahkan di beberapa negara daerah itu dibawa oleh Pak Prabowo. Ini tanggapan Mas, ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan, hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman. Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023.
Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu gitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh. Nah itu terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024.
sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarnoputri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara lain itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan?
Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data Realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi
Saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya, gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung 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 tung, lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestinya ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarnoputri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres.
Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah Menteri PDIP di Kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat pidato dalam NTB, bahkan di beberapa negara daerah itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas, ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing.
Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh. Nah itu, terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024.
Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan "Good Luck" di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highgate Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarnoputri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTB, bahkan di beberapa negara lewat jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas, ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian
dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak.
Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu, saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestinya ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh.
Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara Eropa itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas, ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus TNI. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri.
Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh. Nah itu, terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku. Enggak, tetap aja BPIP. Yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya?
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu.
tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat pidato dalam NTB, bahkan di beberapa negara lain itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas, ada Justru yang itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PD Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman. Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023.
Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu, saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku. Enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong. Masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024.
sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarnoputri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat datang dalam NTB, bahkan di beberapa negara daerah itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini kita tanggapan Mas, ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan?
hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi
Saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung 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 tung, lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestinya ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres.
Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah Menteri PDIP di Kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing.
Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh. Nah itu, terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku. Enggak, tetap aja BPIP. Yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024.
Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan "Good Luck" di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarnoputri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masingmasing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP seperti datang dari NTB, bahkan di beberapa negara Eropa itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan
oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak.
Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestinya ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh.
Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara lain itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan, hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri.
Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data Realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu, saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku. Enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong. Masa udah makin siang udah lapar apa ya?
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu.
tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat pidato dalam NTB, bahkan di beberapa negara daerah lain itu dibawa oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas, ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman. Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023.
Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024.
sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain, untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara Eropa itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan?
Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman. Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data Realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi
Saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya, gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung 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 tung, lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestinya ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres.
Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah Menteri PDIP di Kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas, itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing.
Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu gitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024.
Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan "Good Luck" di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Highcamp Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarnoputri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masingmasing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi khususnya Pak terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTB, bahkan di beberapa negara Eropa itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini tanggapan ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian
dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak.
Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikam Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh.
Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat datang dalam NTB, bahkan di beberapa negara daerah itu dibawa oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas? Ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan terjadi? Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri.
Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY, yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman, Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023. Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya?
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarejasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarnoputri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu.
tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info resmi seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa baris PDIP sempat pidato dalam NTT, bahkan di beberapa negara lain itu jebol oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan ada Justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus TNI. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan? Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi, pungkas dia. Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri, namun justru kalah di dalam negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet lantas memberikan contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali Presiden ke-6 tersebut menang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Joko Widodo yang juga menang di luar negeri dan juga di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri, namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Untuk itu Butet masih optimis Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski ia mengaku ini bukan ranah para seniman. Butet menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara mereka masing-masing. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Wilayah yang dinilai menjadi kandang banteng tergusur oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil penghitungan cepat. Tanya di kandang banteng, penghitungan cepat secara nasional menunjukkan bahwa paslon 02 unggul dari pasangan lainnya. Dengan hasil itu, kata kunci PDIP pun sempat menjadi trending topik di akun X. Topik yang dibahas beragam, mulai dari merosotnya suara paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian ada pula yang menyinggung soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Megawati yang dimaksud yaitu saat peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Januari 2023.
Saat itu Mega menilai Jokowi seenaknya sendiri. Lebih lanjut dikatakannya, kepala negara tak akan seperti saat ini jika bukan karena PDIP. Kini pernyataan Mega kembali menjadi perbincangan. Bahkan warganet lantas mengaitkan pernyataan Mega dengan kegagalan PDIP saat ini. Diketahui berdasarkan data realcon KPU pada Jumat 16 Februari 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat, paslon 02 masih unggul. Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 57%, Anies Caimin mendapat suara sebesar 24,98%, lalu perolehan suara Ganjar Mahfud sebesar 18,02%. Meski demikian hasil ini masih akan terus berubah, sementara hasil sebenarnya akan diumumkan pada pertengahan Maret. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi gue ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestinya ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Dalam berbagai hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD berada di posisi buncit. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu beralasan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum masih berjalan dan belum ada keputusan. Ia juga menyampaikan adanya cerita-cerita lucu yang diterima dari beberapa masyarakat kaitannya dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap mengimbau kepada para pendukungnya agar tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta meminta para pendukung mengumpulkan bukti dugaan kecurangan tersebut. Suami Siti Atikoh itu mengatakan agar semua pihak tidak perlu marah dan mengikuti proses tahapan pemilu. Ganjar menegaskan saat ini penghitungan belum rampung dilakukan oleh KPU sehingga dibutuhkan waktu memastikan apakah dirinya menang atau kalah dalam pemilu 2024. Capres dari Partai PDIP itu dijamu oleh Butet Kartarjasa dengan hidangan serba kambing. Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih bertuliskan good luck di sisi kirinya. Sesampainya di rumah Butet, Ganjar langsung disambut hangat para seniman yang sudah lama menantikan kedatangan sang capres. Para seniman mencoba memberikan semangat kepada Ganjar Pranowo dengan memberikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh musisi Sri Krishna Encik. Suasana pun menjadi riuh penuh canda tawa. Sri Krishna Encik menyanyikan lagu yang dilantunkan John Denver berjudul Living on a Jet Plane. Ganjar dan Atikoh pun turut menyanyikan lagu tersebut. Selesai santap siang dan menyanyikan lagu, para seniman dan sejumlah tamu melanjutkan diskusi tentang dinamika politik yang terjadi selama pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau keanehan dalam hasil quick count antara Pilpres dan Pileg 2024.
sebab perolehan suara Ganjar Mahfud tertinggal jauh dibandingkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Ganjar saat jumpa pers di Gedung Haikeng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Ganjar mengatakan berdasarkan quick count, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 mengungguli partai politik lainnya. Namun suara Ganjar Mahfud justru tertinggal jauh dari Prabowo Gibran. Oleh karena itu, ia mengendus adanya anomali dalam perhitungan cepat tersebut. Ganjar pun mengaku kini pihaknya tengah menyelidiki berbagai anomali tersebut. Diketahui sebelumnya berdasarkan quick count Litbang Kompas per pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Indonesia sudah mencapai 95,15%. Hasilnya Prabowo Gibran menempati posisi pertama, kemudian Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Di sisi lain untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg, PDIP masih berdiri kokoh. Di hari pencoblosan diketahui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga berkumpul dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta sejumlah menteri dari PDI Perjuangan. Pertemuan tersebut dilakukan di Tengku Umar setelah selesai melakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga membenarkan Ganjar dan Mahfud MD berkumpul dengan menteri-menteri PDIP beserta Megawati Soekarno Putri dan keluarga di kediamannya di Tengku Umar. Mereka bersama-sama memantau jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Hasto juga menuturkan pertemuan ini membahas dugaan adanya kecurangan Pilpres. Hasto menuturkan kecurangan tersebut sudah disampaikan kepada Ganjar Mahfud saat bertemu Megawati di kediamannya seusai pencoblosan itu. Turut hadir pula Ketua Umum Partai Politik Pengusung mulai dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau OSO. Hasto tak menjelaskan lebih rinci jenis kecurangan apa yang terjadi, namun salah satu diantaranya berupa intimidasi kepada pendukung Ganjar Mahfud. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Partai PDI Perjuangan bersama sejumlah menteri PDIP di kabinet. Perbedaan yang sangat tajam antara apa yang terjadi di dalam warga negara Indonesia di luar negeri yang bebas dari bansos, bebas dari intimidasi, bebas dari pengawasan oknum-oknum aparat dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Prinsipnya hak konstitusional warga negara itu harus dijaga, dan hal ini itu yang berdasarkan laporan yang kami terima, tim 01 juga merasakan hal itu. Tetapi masing-masing bekerja dengan independensinya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Mas, kabarnya Pak Surya Paloh mau ketemu Bu Mega, Mas. Itu udah ada info seperti apa terkait rencana tersebut? Kami belum menerima kabar terkait hal tersebut. Mas, meskipun masih quick count, tapi kan beberapa basis PDIP sempat datang dari NTB, bahkan di beberapa negara Eropa itu dibuang oleh Pak Prabowo. Ini ada tanggapan Mas, ada justru itulah yang salah satu anomalinya, karena pergerakan dari struktur itu sangat masif. Meskipun kami melihat bahwa elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI Perjuangan seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang dilakukan intimidasi dengan menggunakan proses hukum. Tetapi ini kan dirasakan, tetapi bukti-bukti materialnya, nah inilah yang kemudian dirumuskan oleh tim khusus tadi. Apakah akan menjadi Budayawan Butet Kartarejasa menyinggung keganjilan hasil quick count Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Butet lantas menyinggung kemenangan Ganjar Mahfud yang menang di luar negeri. Hal ini disampaikan Butet seusai menemui Capres 03 Ganjar Prabowo di Bantul, Yogyakarta. Butet menyebut, ada yang aneh dari praktik demokrasi di tanah air. Butet memberi contoh bagaimana era SBY yang mana 2 kali presiden ke-6 itu menang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Presiden Jokowi, yang juga menang di luar negeri dan di dalam negeri. Butet lantas menyinggung bagaimana Ganjar Mahfud menang di luar negeri namun suaranya justru paling buncit di dalam negeri. Saya itu berpedoman pada hasil coblosan kita di luar negeri. 2 kali Pak SBY luar negeri menang, di dalam negeri menang. 2 kali Pak Jokowi di luar negeri menang, di dalam negeri menang. Yang kali ini di luar negeri kita sudah melihat di medsos, kan?
Hasil coblosan kita di luar negeri menang, Ganjar menang, ujar dia. Untuk itu, Butet masih optimis, Ganjar Mahfud bisa menang apabila gugatan pemilu terhadap dugaan kecurangan benar-benar dilakukan. Meski, ia mengakui hal ini bukan ranah para seniman. Ia menerangkan para seniman akan menunjukkan perlawanan dengan cara masing-masing. Kesenimanan mengekspresikan dengan bahasa artistiknya masing-masing, yang penyair menulis puisi, menulis pantun cerpen, yang pelukis melukis, yang pemain teater mengartikulasikan keanehan itu di panggung teater. Sangat berlebihan kalau meminta seniman juga sampai ke Mahkamah Konstitusi.